adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Yang pasti sehat dan luar biasa. Kakak mau sapa dulu. Hai, adik-adik kelas A, gimana kabarnya? Sehat? Wah, meskipun masih di rumah tetap semangat. Begitu juga dengan kakak kelas B, apa kabar? Sama ya, sehat-sehat juga. Hari ini kita dilayani 3 kakak GSM, yaitu Kakak Neti, Kak Hana, dan Kak Bonita. Wah, kakak sekolah minggu kangen loh semua sama adik-adik loh. Iya, gak apa-apa ya. Walaupun kita masih di rumah, tetap memuji Tuhan. Baik, kita akan memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita bernyanyi. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Haleluya. Lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang rapi, kita berdoa. Ya Tuhan yang berkata di dalam surga, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat, meskipun harus di rumah masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami dalam ibadah kami ya Tuhan, supaya kami bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, semoga virus corona ini cepat selesai ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di gereja kami untuk beribadah kembali ya Tuhan, bersama-sama. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, baik kami lakukan dengan sengaja
maupun tidak. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan ada di hati kita, dan Tuhan bisa melihat apa yang kita perbuat. Nah, kita menaikkan pujian, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Ya, kita sudah berdoa dan sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan membacakan titah. Sama-sama ya, khususnya adik-adik yang kelas B. Kelas A boleh juga sambil dihafalkan pelan-pelan juga. Nah, titah yang pertama. Hukum Taurat yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Bonita. Adik-adik sudah siap? Duduk yang rapi ya. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu. Saat iblis menggodaku. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku,
Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sudah lama ya kita nggak ketemu. Kakak berharap kita semua berada dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembacaan firman kita pada hari ini, kakak ingin adik-adik semua memegang Alkitabnya masing-masing di rumah. Hayo, siapa yang belum pegang Alkitabnya? Kakak kasih waktu untuk ambil Alkitab ya. Kita mulai dari hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Tet! Semua sudah pegang Alkitabnya ya? Oke, sekarang kita buka Alkitabnya. Kita baca nats bacaan kita pada minggu ini yang tertulis dari Matius 5 ayat 37. Sekarang kita buka bersama-sama Alkitabnya. Kita buka dan kita cari Matius. Hayo, siapa yang di sini tahu Matius itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ayo, siapa yang tahu? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Benar, ada di Perjanjian Baru. Sudah ketemu belum? Adik-adik, sudah ketemu belum pembacaan kita hari ini? Sudah ya? Sekarang kita baca bersama-sama Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Nah, sekarang adik-adik, sebelum kita memasuki pembacaan kita pada hari ini, kakak ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa di antara adik-adik yang tadi pagi sudah berdoa terlebih dahulu sebelum bangun tidur? Ayo, siapa? Acungkan tangannya. Iya, kakak berharap adik-adik menjawab dengan jujur ya. Seperti tema kita pada minggu ini, yaitu berkata jujur. Nah, adik-adik tahu nggak artinya jujur itu apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira ya? Iya, jujur itu artinya tidak curang atau tidak berbohong. Tidak curangnya itu bukan hanya kepada orang lain, tapi melainkan kepada diri kita sendiri. Jujur itu artinya perkataan yang keluar dari dalam hati kita sama dengan perbuatan yang kita lakukan. Contohnya, adik-adik mengatakan, aku menyayangi temanku. Maka perbuatan adik-adik juga harus mencerminkan hal yang serupa. Adik-adik harus benar-benar menyayangi temannya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengganggu temannya atau tidak membuat temannya menangis. Siapa yang di sini suka mengganggu temannya? Ayo, tadi adik-adik bilang adik-adik menyayangi teman-temannya, maka adik-adik tidak boleh membuat teman-temannya menangis ya.
Lalu contoh lainnya, adik-adik mengatakan, aku menghormati kedua orang tuaku. Maka perilaku adik-adik juga harus mencerminkan hal yang serupa. Adik-adik tidak boleh membangkang perkataan orang tua. Begitu ya adik-adik. Nah, sekarang kakak ingin tanya, lawan kata dari jujur apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu? Iya, lawan kata dari jujur adalah berkata bohong atau berkata dusta. Berbohong atau berkata dusta itu artinya perbuatan yang ia lakukan tidak sesuai dengan perkataan yang ia ucapkan, karena apa yang berasal di dalam hatinya tidak sesuai dengan perkataan yang ia ucapkan. Contohnya, ia mengatakan ya, tetapi dalam hatinya ia mengatakan tidak. Nah, itu artinya ia telah berbohong atau berkata dusta, membuat hati kita menjadi tidak tenang. Kita selalu merasa gelisah, kita selalu merasa resah, karena kita takut kebohongan kita akan terungkap. Maka orang-orang di sekitar kita pasti akan menjadi benci dengan kita, menjadi tidak percaya, menjadi sulit diandalkan oleh orang lain, sulit dipercaya oleh orang lain. Maka kita juga akan merasa sedih karena tidak ada orang-orang yang ingin percaya kepada kita lagi, tidak ada orang-orang yang ingin berteman dengan kita lagi. Nah, selain itu juga dengan berkata bohong, adik-adik juga tadi berbuat dosa, dan yang pasti Tuhan tidak menyukai anak-anaknya yang berbuat dosa. Nah, begitu ya adik-adik. Jadi kesimpulan dari pembacaan firman kita pada hari ini, adik-adik harus selalu berkata jujur. Dengan berkata jujur, kita itu menjadi lebih tenang, hati kita menjadi lebih tenang, hidup kita menjadi lebih tenang. Lalu kita juga bisa mendapat pujian dari orang-orang di sekitar kita, dan kita juga disukain oleh orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita selalu berkata jujur. Lalu kita juga bisa menjadi orang yang dipercaya bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya dipercaya oleh teman, tapi kita juga bisa dipercaya oleh guru-guru kita di sekolah ataupun orang tua kita di rumah. Lalu kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan jika kita selalu berkata jujur. Nah, sekarang kakak ingin tanya, kalau kita ada manfaat dengan berkata jujur, lalu kira-kira adik tahu nggak ya kerugian dari berkata bohong? Ada yang tahu? Iya, kebalikan dengan manfaat dari berkata jujur, kalau kerugian berkata bohong itu yang pasti membuat hati kita menjadi tidak tenang, kita selalu merasa gelisah, kita selalu merasa resah, karena kita takut kebohongan kita akan terungkap. Maka orang-orang di sekitar kita pasti akan menjadi benci dengan kita, menjadi tidak percaya, menjadi sulit diandalkan oleh orang lain, sulit dipercaya oleh orang lain. Maka kita juga akan merasa sedih karena tidak ada orang-orang yang ingin percaya kepada kita lagi, tidak ada orang-orang yang ingin berteman dengan kita lagi. Nah, selain itu juga dengan berkata bohong, adik-adik juga tadi berbuat dosa, dan yang pasti Tuhan tidak menyukai anak-anaknya yang berbuat dosa. Nah, begitu ya adik-adik. Jadi kesimpulan dari pembacaan firman kita pada hari ini, adik-adik harus selalu berkata jujur. Di pembacaan firman kita pada hari ini, adik-adik harus selalu berkata jujur. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Karena
apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika adik-adik berkata selain daripada ya atau tidak, maka adik-adik menjadi anak-anak iblis. Yang pasti kita tidak mau ya jadi anak-anak iblis ya. Nah, makanya kita harus selalu senantiasa berkata jujur, tidak hanya kepada orang tua kita di rumah, tetapi juga kepada teman-teman kita atau guru-guru kita atau semua orang yang ada di sekitar kita. Begitu ya adik-adik. Nah, sekarang kita tutup pembacaan firman kita pada hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, pada hari ini Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu berkata jujur. Kiranya Tuhan mampukan kami ya Bapa untuk selalu berkata jujur. Engkau mampukan kami untuk berkata-kata benar ya Bapa, sehingga kami bisa mengakui apapun yang telah kami lakukan ya Bapa. Jika ya, kami akan berkata ya Bapa, jika tidak, kami akan berkata tidak. Dan lebih daripada itu apa yang berasal dari si jahat ya Bapa. Kiranya Tuhan mampukanlah kami untuk selalu berkata benar ya Bapa, sehingga kami bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang dipercaya ya Bapa, orang-orang yang diandalkan, sehingga kami bisa menjadi teladan bagi teman-teman kami, bagi orang di sekitar kami ya Bapa, sehingga kami bisa menjadi garam dan terang di antara kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau yang mampukan kami, Engkau yang mengajarkan kami ya Bapa, Engkau yang menuntun kami dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagus sekali firman Tuhannya ya adik-adik, yang mengatakan bahwa kita harus selalu jujur, tidak boleh berbohong. Ya, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Siapkan persembahannya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita mau bernyanyi. Bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebentar kita akan melakukan doa penutup, dilanjut dengan doa Bapa kami, dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Sekarang kakak ingin adik-adik ada di posisi siap untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa atas pernyataan-Mu di dalam acara ibadah kami pada hari ini. Sebentar kami akan kembali menjalani aktivitas kami sehari-hari ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi adik-adik kami yang belum bisa hadir mengikuti video ibadah online ini ya Bapa. Kiranya apapun masalah yang mereka hadapi, Tuhan yang tolong, Tuhan yang bantu mereka sehingga mereka bisa berkumpul bersama kami di video ibadah online berikutnya. Dan juga kami berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan ya Bapa. Kiranya biarlah persembahan ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa bagi orang tua kami yang telah mengumpulkan persembahan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan berikan umur yang panjang, Tuhan berikan mereka sukacita dalam menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.